Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Semuanya, kita akan memasuki materi tentang sejarah peradaban Islam. Yang kita akan pelajari sejarah ini adalah sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kalian ketahui, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah dari kedua orang tuanya, yakni ayahnya yang bernama Abdullah dan ibundanya yang bernama Sejak dari kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam keadaan kondisi yatim atau telah ditinggalkan oleh ayahandanya. Itu ayahandanya ingin berjuang mempertahankan keamanan, mempertahankan Baitullah, di mana ketika itu ada raja yang zalim yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Raja tersebut bernama Abraham. Nah, semuanya kita coba langsung masuk ke slide. Silahkan nanti diperhatikan. Saya akan menyampaikan materi mungkin secara ringkas. Saya akan sampaikan pada poin-poin penting Rasulullah SAW berdakwah mengajarkan agama Islam. Bersama-sama, apabila kalian nanti ada pertanyaan, silahkan bisa tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah video. Mari kita simak bersama-sama, kita menuju kepada PowerPoint yang sudah Pak Said siapkan. Perhatikan bersama-sama sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah yang akan kita kupas diantaranya adalah bagaimana masyarakat Arab jahiliyah periode Mekah,
pengangkatan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dan yang ketiga ajaran Islam yang Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan di kota Mekah. Perhatikan peta konsep pada materi kita dari yang kelima. Peta konsep dakwah Rasulullah SAW ini dibagi menjadi dua. Untuk tahapan yang pertama adalah periode Mekah, dan tahapan selanjutnya yang akan Pak Salih sampaikan pada semester kedua, yakni dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kita akan fokus kepada dakwah Rasulullah periode Mekah. Turunan daripada dakwah Rasulullah SAW periode Mekah ada substansi dakwah dan ada strategi dakwah. Strategi dakwah Rasulullah SAW membagi atau dari tinjauan sejarah itu ada dua bagian, yakni Rasulullah SAW menyampaikan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi, dan strategi yang kedua Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan. Berbicara tentang dakwah, apa sih substansi, apa sih isi, apa itu materi yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Quraisy ketika itu? Di sini ada beberapa item. Yang pertama, menegakkan tauhid. Yang kedua, mengajarkan tentang akhlak mulia. Yang ketiga, adanya kehidupan setelah mati. Ini juga terkait dengan keimanan atau ketauhidan, karena rukun iman yang kelima dan keenam itu adalah meyakini hari kiamat, dan yang keenam adalah meyakini qada dan qadarnya Allah. Substansi yang keempat, persamaan derajat antara sesama. Dan substansi yang kelima adalah ibadah waktu. Dari 5 substansi ini, 5 materi ini, Nabi mengajarkan kepada kaum Quraisy di kota Mekah. Kita lanjutkan. Latar belakang masyarakat Mekah. Kehidupan kota Mekah tentunya termasuk kota metropolitan ketika itu, karena sebagai jalur perdagangan di semenanjung Arab. Ya, dari Madinah, Yaman, Turki, itu semuanya melewati jalur kota Mekah. Bagaimana keadaan masyarakat kota Mekah ketika baginda Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah? Yang pertama, masyarakat Mekah menyembah berhala. Berhala yang terkenal ketika itu ada Lata, Uzza, ada Hubal, dan ada Manar. Yang kedua, suka memperjualbelikan manusia. Tidak diam. Jadi ketika itu manusia diperdagangkan untuk diambil tenaganya tanpa diupah. Insya Allah untuk tahun yang alhamdulillah sampai detik ini tahun 2020, insya Allah di Indonesia itu sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Ya, tentunya
jual beli manusia, yang mana manusia itu diperas tenaga keringatnya untuk bekerja kepada tuannya tanpa imbalan apapun, itu artinya tidak memanusiakan manusia. Mereka punya akal, mereka punya tenaga, kenapa kok diperjualbelikan? Dan yang ketiga, masyarakat kota Mekah ketika itu suka dengan minuman keras, berjudi, berzina, dan suka berperang. Bangsa Arab ketika itu terpecah menjadi suku-suku atau kabilah yang membanggakan suku mereka masing-masing. Bagaimana kemudian terjadi perpecahan, saling adu kekuatan, suku yang kuat, suku saya. Nah, itu termasuk salah satu golongan atau suku yang paling disegani adalah suku Quraisy. Yang kelima, kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan keturunan. Jadi kebiasaan orang Arab itu memberikan penghargaan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, kedudukan, kekayaan, serta mempunyai terah keturunan, pejabat, mempunyai keturunan kerajaan, orang ternama, maka yang berhak mendapatkan penghargaan itu adalah orang-orang tertentu yang notabene mempunyai kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan kemudian perhatikan bersama-sama penyebaran Islam di Mekah. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul ketika menginjak usia 40 tahun. Tentunya kalian masih ingat, yakni kurang lebih ini kalau di sini Pak Salih menyampaikan tepatnya ya, kalau di PowerPoint tepatnya malam 17 Ramadan. Ada perbedaan pendapat, ada yang di awal Ramadan ayat Al-Quran itu diturunkan, ada yang di akhir Ramadan ayat itu diturunkan, tetapi kita mengambil yakni pada malam 17 Ramadan, kurang lebih ketika itu pada tahun Masehinya adalah tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Malaikat Jibril alaihi salam dan menyuruh Nabi, Malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana turunnya surat Al-Alaq ini menjadi tanda bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan amanah untuk menyampaikan nubuwah, kenabian, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dan Quran surat Al-Alaq ini adalah firman Allah yang wajib disampaikan kepada umatnya. Antara nabi dan rasul di sini ada perbedaan. Kalau nabi ketika mendapatkan risalah, kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, tapi kalau yang mempunyai dua predikat nabi dan rasul, maka firman Allah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga disampaikan kepada umatnya. Bagaimana bunyi Quran surat Al-Alaq? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ketika itu kejadiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Gua Hira
di Gua Hira Rasulullah bertemu langsung dengan wujud malaikat Jibril, di mana ketika itu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang tampan memakai baju putih serba putih, kemudian mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seraya Iqra ya Muhammad, memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi tidak tahu ketika itu apa yang harus dilakukan, mau kabur, mau lari, atau menuruti apa perkataan daripada malaikat Jibril. Maka ketika itu dengan kondisi tubuh yang gemetaran, malaikat Jibril kemudian seraya memeluk baginda Nabi Muhammad sambil membisikkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu Nabi mengikuti bacaan yang dibaca malaikat Jibril alaihi salam. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan dan membaca Quran surat Al-Alaq ini, tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam hilang dari pandangannya. Ketika Nabi Muhammad dalam kondisi berkhalwat sendirian di Gua Hira, kemudian tiba-tiba bertunduk secara tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati, memeluk dan membisikkan ayat suci Al-Quran, maka Rasulullah tentunya sangat kaget sekali. Ketika itu Rasulullah langsung memutuskan untuk pulang dari Gua Hira menuju ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah turun menuju kediaman, Rasulullah masih terngiang-ngiang bagaimana pertemuan baginda Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di rumah Rasulullah dibukakan pintu oleh istrinya yang bernama Khadijatul Kubra atau Khadijah binti Khuwailid. Ayahnya bernama Khuwailid. Khadijah ketika itu melihat baginda Rasul dalam keadaan ketakutan, badan tubuh yang kemudian bergemetaran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipeluk oleh istri tercintanya, siapa namanya? Khadijatul Kubra. Seraya Khadijah menanyakan, wahai suamiku, apa yang sedang terjadi dengan engkau? Kemudian Khadijatul Kubra mengambilkan kain selimut untuk menyelimuti tubuh baginda Nabi Muhammad. Karena ketika itu Nabi khalwat itu berangkat petang pulang pagi, Kenapa Nabi khalwat? Kenapa Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khalwat di Gua Hira? Karena Rasulullah ingin berdiam diri, menghindari perbuatan-perbuatan keji yang ada di kota Mekah ketika itu. Apa? Kota Mekah, kota metropolitan, banyak sekali orang yang kemudian suka meminum minuman keras, berzina, membunuh, bertarung. Maka Rasulullah menghindari perbuatan itu dengan seraya berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Nah, ketika Rasulullah sudah diselimuti oleh Khadijatul Kubra, kemudian Khadijah menanyai kembali, apa yang terjadi suamiku sehingga tubuh kamu bergemetaran? Di pangkuan Khadijatul Kubra, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pertemuannya dengan malaikat Jibril. Maka sontak Khadijatul Kubra meyakini, mengimani, mengiyakan bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Engkau Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Engkau mempunyai amanah nubuwah untuk disampaikan kepada umatmu.
Terus ketika itu orang yang pertama memeluk ajaran agama Islam adalah istri Nabi yang bernama Khadijatul Kubra. Dengan turun kemudian ketika Rasulullah sudah tenang ya, melakukan aktivitasnya kembali, tiba-tiba ketika itu waktunya kurang lebih 2 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, Rasulullah kedinginan, Rasulullah kangen sama malaikat Jibril, dimana ketika itu malaikat Jibril kok ketemu sekali, habis itu tidak pernah ketemu. Apa yang harus aku lakukan? Berpikir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam keadaan kangen sama malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah itu tiba-tiba tubuhnya menggigil, kedinginan, diselimuti oleh Khadijatul Kubra. Ya, 2 bulan gak ketemu sama malaikat Jibril, ternyata Nabi Muhammad kangen atas firman Allah. Maka turunlah Quran surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Itu firman yang kedua setelah Quran surat Al-Alaq. Nanti ketika itu memiliki ketemu orang yang menyampaikan wahyu, ini atau Rasulullah diselimuti sama Khadijatul Kubra. Ketika Nabi berselimut, tiba-tiba ada suara yang datang, suara yang berbunyi, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah, bangkitlah, dan berikanlah peringatan. Jadi di sini anak-anakku semuanya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebarkan agama Islam dari yang pertama dari siapa? Dari golongan keluarganya, istrinya. Yang kedua siapa? Yang kedua dari golongan sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dari sahabat kecilnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan anak-anak, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari kolega-kolega atau dari keluarga terdekatnya dulu Nabi memberikan peringatan. Aku diutus Allah untuk menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya ayyuhal muddatsir. Itu kan cerita Nabi ketika mendapatkan wahyu yang kedua, kondisinya dalam keadaan berselimut, maka ya ayyuhal muddatsir itu tidak boleh ditutup-tutupi karena firman Allah tidak boleh disembunyikan oleh Nabi dan Rasul. Ayat yang selanjutnya turun lagi Quran surat Al-Ikhlas. Ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa arti pada Quran surat Al-Ikhlas? Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dia Allah, hu ahad adalah esa, adalah satu, Allahus samad, Allah yang dapat memberikan pertolongan, lam yalid walam yulad, Allah tidak diperanakan dan diperanakan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Oke, jadi substansi dakwah periode Mekah apa saja? Yang pertama, menegakkan kalimat tauhid, mengajarkan ajaran tauhid, keimanan. Dan iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada
hari akhir, hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar, menegakkan kalimat tauhid. Maka isi daripada dakwah Rasulullah di Mekah tentang ketauhidan qul huwallahu ahad. Kemudian mengajarkan akhlak mulia, Nabi mengajarkan akhlak mulia. Akhlak mulianya Nabi apa? Ketika Nabi Muhammad dakwah di Mekah, mengajarkan qul huwallahu ahad, mengajarkan al-alaq, mengajarkan ya ayyuhal mudaththir, mengajarkan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ketika itu, ya apa saja, ya surat-surat yang pendek itu yang berceritakan tentang isi di dalamnya berceritakan tentang keimanan, hari kiamat, hari pembalasan. Itu ayat-ayat yang menjelaskan di mana ketika itu ayat-ayat atau surat Makkiyah diturunkan di Mekah untuk menguatkan akidah, ya, mengajarkan akhlak mulia. Akhlak mulianya Nabi bentuknya bagaimana, Pak? Akhlak mulianya Nabi ketika Nabi dakwah menyampaikan ayat suci Al-Quran, dari belakang ada yang nonjok, dari samping ada yang melempari kotoran unta, dari depan ada yang kemudian menghina Muhammad, ada yang mengatakan Muhammad gila, Muhammad tidak waras, Muhammad dukun, Muhammad macam-macam. Insya Allah alhamdulillah min dzalik, karena ketidaktahuannya orang Arab, orang Quraisy tentang bagaimana Rasulullah menjalankan risalah kenabiannya. Maka kalau yang sekarang ini di Perancis itu lagi sedang memanas masalah penghinaan Nabi Muhammad, ini juga harus disikapi juga dengan dewasa. Tidak kemudian apa itu namanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang mulia, orang yang pemaaf. Kita sebagai umatnya pun paling tidak menakal sampai di mana kesalahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Prancis, ya. Dan kemudian banyak sekali yang berdemo memboikot, ya, memboikot perusahaan-perusahaan atau barang-barang dari Prancis. Kalau memang memboikot diperjuangkan, apa dipikirkan secara matang terlebih dahulu bagaimana perjuangannya. Apakah hanya sekedar memboikot atau memang tidak mengkonsumsi sama sekali? Apakah yang diboikot hanya barang-barangnya saja? Apakah orang Indonesia yang ingin pergi ke Perancis juga tidak boleh? Itu bagaimana itu? Itu harus dipikirkan secara dewasa. Selanjutnya, menekankan adanya kehidupan setelah mati. Jadi Nabi Muhammad itu mengingatkan bahwasanya kita hidup di dunia itu hanyalah sementara. Kehidupan yang hakiki itu ada di alam akhirat kelak sana, ya. Jadi semuanya sampean kalau masih terlena dengan kehidupan dunia hanyalah fata morgana. Kehidupan yang hakiki, yang sejati itu adalah di akhirat. Yang keempat, mengajarkan persamaan derajat antar sesama. Jadi tidak ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tidak. Tapi semua derajat di mata Allah, di mata baginda Nabi itu semuanya sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Semuanya sama. Abu Bakar, Ali, Utsman, ya, Umar ketika itu setelah Utsman, ya, Utsman terlebih dahulu, baru Umar yang masuk Islam. Mengajarkan persamaan derajat antar sesama. 6. Mengajarkan ibadah mahdhah. Apa yang diajarkan? Mengingatkan untuk melaksanakan sholat. Buktinya apa? Ibadah mahdhah, sholat.
ketika itu Rasulullah mendapatkan perintah Isra Mi'raj atau perintah sholat melalui perjalanan Isra Mi'raj, di mana ketika itu Rasulullah masih tinggal di Mekah. Nah, ketika Isra Mi'raj Rasulullah mendapatkan oleh-oleh dari Allah, yakni adalah sholat. Kalau Rasul membawa oleh-oleh tentunya umatnya juga senang, tidak menderita, tidak sengsara, karena yang dibawa Rasulullah adalah oleh-oleh. Bayangkan kalau ayah atau mamah kalian, ibu kalian pergi jauh kemudian membawa oleh-oleh, kira-kira kalian senang atau tidak? Tentunya senang. Begitu pula Nabi ketika bertemu dengan Allah, yang dibawa bukan emas, perak, intan, permata dari surga, tetapi Rasulullah membawa sholat. Perintah sholat itu dilaksanakan, maka kalau kalian melaksanakan dengan baik, apa yang menjadi kebutuhan kalian, apa yang menjadi problem kalian, maka Allah akan mudahkan ya, mengajarkan ibadah mah. Tujuan dakwah Rasulullah periode Mekah, perhatikan bersama-sama. Mengapa toh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok ngoyo banget harus berjuang dengan masyarakat Quraisy di Mekah? Padahal masyarakat Quraisy ketika itu sudah antipati, sudah tidak mau menerima Nabi. Tapi kenapa Nabi masih tetap tinggal di Mekah? Perhatikan bersama-sama. Tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Rasulullah dakwah di kota Mekah itu tidak ingin merebut kekuasaan, jabatan, tahta, harta, tidak. Tetapi Rasulullah ingin mengenalkan, kowe melu aku, sesuk kowe bakalan mati, nek wis mati ketemu karo sing kuwasa, nek ora dipersiapke teko saiki, kita hanya terlena dengan kekuasaan, jabatan, harta, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di hari akhirat nanti. Justru yang kita dapatkan adalah kebalikan dari kenikmatan yang ada di dunia, yakni apa? Disiksa para malaikat penjaga neraka, malaikat maut, malaikat jaga. Nah, di sini kalau tadi kita berbicara tentang isi atau substansi atau materi, bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwahnya atau substansi dakwahnya? Dakwah Rasulullah yang disampaikan itu dengan yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada handai tolan keluarga terdekat, contohnya istrinya, terus keponakannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya ayah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini yang mengasuh baginda Nabi Muhammad ketika ditinggalkan oleh kakeknya. Jadi Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh ayahnya, yang mengasuh adalah ibundanya yang bernama Aminah, disusui oleh wanita ya Halimatus Sa'diyah, ini Bani Sa'ad ya. Kemudian ketika ibunya meninggal dunia pada umur 6 tahun, Rasulullah tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak lama, dari 6 tahun sampai 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia, Abdul Muthalib. Diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini ayah dari Ali bin Abi Thalib. Yes. Jadi yang masuk dakwah secara sembunyi-sembunyi siapa? Istrinya, keponakannya, sahabatnya yakni Abu Bakar. Kalau keponakannya Ali bin Abi Thalib, kalau istrinya berarti Nabi Muhammad. Kalau istrinya Nabi Muhammad berarti Khadijah bin Khuwailid atau Khadijatul Kubra. Kemudian dakwah secara terang-terangan, menghasilkan
Orang-orang siapa saja? Seperti tadi yang sudah Pak Salik sampaikan, di antaranya adalah sahabat Utsman, sahabat Umar bin Khattab, dan beberapa tokoh sahabat Islam yang lain. Yang mana dua golongan ini, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama meyakini risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode dakwah, perhatikan, selama 3 tahun lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat kita secara sembunyi-sembunyi. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, ini metode dakwah secara sembunyi. Ini adalah metode dakwah secara terang-terangan. Melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir, dan yang ketiga adalah surat Al-Hijr. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, ketika Rasulullah sudah dakwah secara sembunyi-sembunyi, sudah dilakukan dakwah secara terang-terangan, juga sudah dicoba bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah, maka orang-orang Quraisy itu ternyata marah besar. Ya, padahal Rasulullah tadi Pak Sarik sudah sampaikan tidak mengambil harta, tidak mengambil jabatan, hanya ingin mengenalkan iki lo Islam. Iki produk Gusti Allah jenenge Islam, ayo demelu. Tapi enggak mau. Mereka pada marah pada Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad menghina nenek moyang mereka dan Tuhan mereka, yakni berhala yang disembah adalah Lata, Uzza, Hubal, Manar. Keempat, intimidasi terhadap umat Islam. Ya, jadi ada cerita sahabat ya dari golongan budak, kalau tidak salah namanya siapa ya, Umayyah, satu keluarganya itu ditawan oleh kabilah-kabilah Quraisy. Ya, bagaimana ceritanya Bilal bin Rabah, budak hitam juga sama. Budak hitam diikat kaki tangan dalam posisi terlentang, di atas tubuhnya terdapat batu yang besar. Maka ketika siksaan itu sudah tidak kuat lagi dirasakan oleh sahabat Bilal, apa yang dibaca sahabat Bilal? Ahadun, ahad, 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 yang Maha Esa, yang Maha Esa, yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Umayyah juga demikian, ayah ibu ditawan, diikat karena ketika itu belum ada gedung, maka diikatnya itu di padang pasir. Di padang pasir ternyata bukan hanya sekedar ikat diterlentangkan, tidak, ternyata salah satunya ujian yang dia alami oleh sahabat Umayyah, ya, itu diantaranya di depan matanya yang menyaksikan ibunya dizalimi, disakiti, bahkan dibunuh. Ya, termasuk yang kedua ayahnya setelah ibunya meninggal, maka ayahnya pun juga sama. Ayah dan ibu yang meninggal itu mereka mati dalam keadaan syahid mempertahankan ajaran agama Islam. Kemudian memaksa budak-budak yang telah masuk Islam untuk kembali menyembah berhala. Penganiayaan terhadap orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Jadi ada negara yang bernama Habasyah ketika itu yang dipimpin oleh, kalau sekarang kita ngomong presiden atau pemimpin negaranya itu dari kaum Nasrani. Tapi karena kaum Nasrani itu sudah tahu kenabiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menerima welcome kepada
umatnya Nabi Muhammad yang hijrah ke Habasyah. Apakah Rasulullah tidak mengikuti hijrah ke Habasyah? Rasulullah masih mengikuti. Rasulullah memerintahkan kepada umat-umatnya biar tidak tersakiti, biar tidak terzalimi lagi dengan orang-orang Quraisy yang suka membunuh, menyakiti, mendolimi. Alhamdulillah, na'udzubillah min dzalik. Di sini reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah. Alhamdulillah, materi kita telah selesai, anak-anakku semuanya. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa meninggalkan komentar atau meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar yang sudah ada di bawah video ini. Saya kira itu dulu yang dapat Pak Salih sampaikan. Mari kita membaca 1 kali sholawat. Kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud bakti kita kepada beliau. Dan semoga ketika kita membaca sholawat, Nabi Muhammad melihat, Nabi Muhammad mendengar, dan tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di yaumil akhir nanti ingat kepada umatnya, yakni kita umat Islam yang menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terima kasih anak-anakku semuanya telah memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum innalikum assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.